Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ayo kita belajar matematika. Sebelum mulai, Bitan punya pantun nih. Hari ini terik menyengat, istirahat di pepohonan. Walau pandemi tetap semangat, belajar debit dan kecepatan. Oh iya teman-teman, aku mau kenalan dulu ya. Nama aku Bitan. Mari kita belajar bersama mengenai debit dan kecepatan. Sebelum kita melanjutkan pembahasan pada materi kecepatan, mari kita ingat kembali materi yang telah dipelajari tentang satuan. Oke teman-teman, pertama kita belajar tentang kecepatan dulu ya. Nah, Bitan punya cerita nih. Pada hari libur, Bitan bersama teman-teman akan pergi camping dengan mengendarai mobil. Pagi hari sebelum berangkat, Bitan dan teman-teman berkumpul di rumah Bitan karena kami ingin pergi bersama-sama melewati jalan yang sama dan pada waktu yang sama pula. Setelah semua siap, let's go, kita berangkat. Bitan mengendarai mobil berwarna biru, sedangkan teman-teman Bitan masing-masing mengendarai mobil berwarna kuning, merah, dan hijau. Tetapi ketika sampai di tempat camping, ternyata Bitan sampai paling terakhir di antara teman-temannya. Kenapa bisa sampainya tidak bersamaan ya? Nah, sekarang kita perhatikan ilustrasi mobil Bitan dan teman-temannya tersebut. Mobil berwarna biru yang dikendarai oleh Bitan sampai paling lama, di mana diketahui kalau mobil Bitan tersebut melaju dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam, yang artinya mobil Bitan itu menempuh jarak 40 km dalam waktu 1 jam. Lalu untuk mobil yang berwarna kuning yang sampai lebih cepat dari mobil Bitan, melaju dengan kecepatan 50 km per jam, yang artinya menempuh jarak sejauh 50 km dalam waktu 1 jam. Lalu untuk mobil merah, yang sampai lebih cepat dari mobil Bitan dan juga mobil kuning, dengan kecepatan 60 km per jam, yang artinya mobil tersebut menempuh jarak sejauh 60 km dalam waktu 1 jam. Dan untuk mobil hijau, yang tiba paling cepat dengan kecepatan paling tinggi yaitu 80 km per jam, artinya mobil hijau tersebut menempuh jarak sejauh 80 km dalam waktu 1 jam. Jika kita amati pada cerita Bitan tersebut, semakin singkat waktu yang digunakan untuk menempuh jarak yang sama sampai tujuan, maka semakin besar kecepatan yang digunakan. Jadi dapat kita simpulkan juga, semakin besar kecepatan maka semakin singkat waktu yang digunakan untuk menempuh jarak tertentu. Begitu pula semakin lambat kecepatan, akan semakin lama pula durasi waktu yang digunakan untuk mencapai jarak tertentu tersebut. Dari sini kita peroleh bahwa kecepatan merupakan jarak yang ditempuh dalam suatu selang waktu tertentu yang dirumuskan dengan kecepatan sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Nah, sampai sini teman-teman sudah tahu kan kenapa Bitan sampai terakhir di tempat camping? Saat malam hari, Bitan ingin pergi ke minimarket untuk membeli mie instan yang berjarak 4 km. Lalu ketika berangkat, di tengah-tengah perjalanan, Bitan berhenti selama 5 menit untuk mengisi bensin. Lalu diketahui bahwa kecepatan rata-rata Bitan saat berkendara dari tempat camping ke minimarket ialah 40 km per jam. Lalu berapa menit ya teman-teman waktu yang digunakan Bitan untuk sampai di minimarket? Dari rumus kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu, kita bisa peroleh rumus waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Sama dengan 4 km dibagi 40 km per jam, sehingga kita dapatkan waktu sama dengan
1/10 jam atau 6 menit. Eits, 6 menit ini bukan total waktu yang digunakan Bitan untuk sampai ke minimarket ya teman-teman. Ingat-ingat bahwa di perjalanan tadi Bitan sempat berhenti selama 5 menit untuk mengisi bensin. Jadi total waktu yang digunakan Bitan dari tempat camping ke minimarket ialah 6 menit ditambah 5 menit sama dengan 11 menit. Sebelum kita masuk ke materi debit, Bitan mau ingetin teman-teman agar belajar kembali materi tentang satuan volume. Saat kembali dari membeli mie di minimarket, mereka mengisi 2 galon dengan air untuk kebutuhan selama di camping. Saat akan mengisi air, ternyata hanya terdapat 2 keran yang memiliki ukuran berbeda. Lalu, Bitan mengisi galon dengan menggunakan keran yang ukurannya 2 kali lipat lebih besar, yaitu pada keran sebelah kanan. Dan teman Bitan mengisi air menggunakan keran berukuran lebih kecil, yaitu pada keran sebelah kiri. Mari kita bersama-sama mengisi air pada galon. Kita tunggu sampai penuh ya teman-teman. Nah, pada ilustrasi tersebut, terlihat bahwa galon Bitan terisi lebih banyak daripada galon teman Bitan. Nah, setelah dilanjutkan, ternyata galon Bitan penuh lebih dahulu, hanya dalam waktu 1 menit. Sedangkan galon teman Bitan terisi penuh dalam waktu 2 menit. Loh, kenapa ya teman-teman? Galonnya tidak terisi penuh secara bersamaan. Padahal ukuran galonnya sama dan waktu mulai mengisinya juga bersamaan. Coba perhatikan bahwa ukuran galon di kemasan sama, yaitu 10 liter. Lalu Bitan bingung. Ayo kita mencari tahu. Ada yang tahu perbedaannya apa? Yaps, betul sekali. 2 buah keran yang digunakan memiliki ukuran yang berbeda. Dari keran yang digunakan Bitan, ukurannya 2 kali lebih besar, sehingga waktu terisi penuh air menjadi lebih cepat. Sedangkan keran yang digunakan oleh teman Bitan lebih kecil, sehingga terisi penuh airnya menjadi lebih lama. Ternyata besar kecilnya keran itulah yang mempengaruhi cepat lambatnya pengisian galon mereka ya teman-teman. Nah, itulah yang disebut dengan debit, yaitu banyaknya volume zat cair yang mengalir dalam selang waktu tertentu, yang dirumuskan dengan debit sama dengan volume dibagi waktu. Kalau begitu, berarti Bitan mengalirkan air ke galon dengan debit 10 liter per 1 menit. Dan teman Bitan mengalirkan air ke galon dengan debit 10 liter per 2 menit, atau hanya 5 liter per 1 menit. Nah, ternyata debit air Bitan lebih besar, pantas saja galonnya lebih cepat penuh. Begitu ya teman-teman, sekarang sudah jelas kan? Sesampainya di rumah, Bitan membantu paman menguras kolam yang terisi hanya setengah, dan kolam itu bervolume 1000 liter. Mesin yang digunakan paman dapat menguras air dengan debit 50 liter per menit. Maka, berapa banyak waktu yang dibutuhkan Bitan dan pamannya untuk menguras kolam? Untuk penyelesaiannya, diketahui bahwa volume kolam yang terisi, yaitu setengah dari 1000 liter, maka volumenya adalah 500 liter. Dengan debit mesinnya, yaitu 50 liter per menit. Jadi, kita dapat menghitung dengan rumus debit sama dengan volume dibagi waktu. Maka untuk mencari waktu sama dengan volume dibagi debit, sehingga didapatkan waktu sama dengan 500 liter dibagi 50 liter per menit. Diperoleh waktu yang dibutuhkan Bitan dan paman untuk menguras kolam adalah 10 menit. Untuk menutup video kali ini, Bitan juga punya pantun. Hari libur pergi ke pantai, pohon kelapa tumbuh berjajar. Walau video sudah usai, tetap semangat dalam belajar. Sekian belajar bersama Bitannya ya teman-teman. Terima kasih sudah membantu Bitan. Sampai jumpa teman-teman.